Selamat datang kembali para pejuang CASN 2021, khususnya buat pejuang PPPK Guru. Salah satu kompetensi yang wajib teman-teman kuasai adalah kompetensi teknis. Dan 10 menit belajar bersama DR Story kali ini akan membahas tentang soal-soal pedagogi guru. Langsung saja nomor satu, kompetensi dasar pada tema pembelajaran indahnya keberagaman yaitu memahami artinya bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah, dan masyarakat. Ini termasuk ke dalam tingkatan kognitif C2 ya. Kemudian guru ingin meningkatkan pencapaian kompetensi siswa dari C2 memahami ke C6 mencipta. Maka rumusan indikatornya yaitu dan di sini keywordnya adalah rumusan indikator dari C6 atau tingkatan kognitif mencipta itu apa? Oke teman-teman, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus memahami tingkatan kognitif dengan kata kerja operasionalnya. Sebenarnya ini sudah pernah dibahas sama DR Story ya di video kami sebelumnya. Dan di sini saya hanya akan memberikan sebagian contoh saja ya. Di sini ada tingkatan kognitif dengan contoh kata kerja operasionalnya. Untuk menjawab soal ini, kita langsung ke pilihan gandanya saja ya. Nah, di sini pilihan ganda yang A, kata kerja operasionalnya adalah menuliskan. Ini termasuk ke dalam tingkatan kognitif C1 yaitu mengingat. Jadi ini bukan jawabannya ya teman-teman, karena yang ditanyakan adalah tingkatan kognitif C6. Kemudian yang B, mendiskusikan, ini termasuk ke dalam tingkatan kognitif C2. Kemudian yang C, menerangkan, dan yang D, mengelompokkan, ini sama juga termasuk ke dalam tingkatan kognitif C2. Dan yang E, menampilkan hasil kreasi tari dari salah satu suku daerah. Nah, ini dia jawabannya teman-teman, karena di sini menggunakan kata kerja operasional menampilkan, yang mana ini termasuk ke dalam tingkatan kognitif C6 atau mencipta. Soal selanjutnya, seorang guru menyusun indikator pencapaian kompetensi menjelaskan perambatan bunyi. Indikator tersebut masih perlu dirumuskan lebih spesifik menjadi tujuan pembelajaran. Maka pernyataan yang tepat untuk rumusan tersebut adalah, dan di sini keywordnya merumuskan tujuan pembelajaran. Yang mana dalam merumuskan tujuan pembelajaran kita harus memenuhi kaidah ABCD. Untuk kaidah ABCD sebenarnya ini sudah pernah dibahas loh di video DR Story sebelumnya. Teman-teman bisa lihat ya. Oke, kita bahas di sini lagi. Jadi apa itu kaidah ABCD? Yang A maksudnya adalah audiens. Jadi, siapa sih yang terlibat dalam pembelajaran? Contohnya, siswa, peserta didik, dan sebagainya. Dan untuk yang B, itu maksudnya adalah behavior. Jadi, ini tujuan atau harapan setelah melaksanakan pembelajaran. Contohnya, mampu membuat kalimat bahasa Inggris. Nah, kemudian untuk yang C, yaitu condition, ini adalah alat atau batasan yang digunakan dalam penilaian. Contoh, setelah menonton video, dan sebagainya. Dan untuk yang terakhir yaitu yang D, degree, ini adalah capaian yang didapat setelah pembelajaran. Jadi contoh nih, dengan benar, dengan fasih, dan lain sebagainya. Nah, karena soal ini adalah soal penerapan, jadi kita langsung ke pilihan ganda ya. Kita coba cek yang A, apakah di sini memenuhi kaidah A, B, C, D. Kita lihat yang A ya teman-teman, di sini ada setelah melakukan percobaan, ini termasuk ke dalam condition atau C. Kemudian siswa dapat, di sini siswa termasuk ke dalam audience atau A. Menjelaskan perambatan sumber bunyi, ini termasuk ke dalam behavior atau B. Dengan benar, ini termasuk ke dalam D atau degree. Nah, jadi kita sudah langsung menemukan jawabannya ya. Untuk soal ini, jawabannya adalah yang A. Lanjut, dalam rencana pembelajaran atau RPP yang disusun guru, tujuan pembelajaran dimaksudkan untuk memahamkan konsep dengan mengajak berdiskusi dan memperlihatkan gambar letak wilayah Indonesia. Materi yang tepat untuk kegiatan pembelajaran tersebut adalah,
Nah, teman-teman, untuk soal ini keywordnya materi dalam memahamkan konsep. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu nih jenis materi dengan indikator hasil belajarnya. Nah, untuk jenis materi itu yang di sebelah kanan ini ya, sebenarnya ada 7, tapi yang akan saya bahas di sini hanya 4 saja, yaitu yang fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. Nah, jika jenis materinya adalah fakta, ini biasanya diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana, dan lain sebagainya. Nah, kemudian jika jenis materinya adalah konsep, maka biasanya siswa mengemukakan atau menyebutkan tentang definisi, atau bisa juga membedakan dua hal dan juga mengklasifikasikan. Nah, kalau untuk jenis materi prosedur, ini sudah biasa kita dengar ya, ini berarti menyebutkan tentang langkah-langkah. Nah, kemudian untuk prinsip itu biasanya siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep ataupun sebab akibat. Oke teman-teman, kita kembali ke soalnya ya. Tadi keywordnya materi dalam memahamkan konsep. Jadi kita fokus ke bagian konsep saja. Tadi sudah saya sebutkan yaitu untuk mengemukakan definisi atau membedakan dua hal. Oke, karena ini penerapan jadi kita langsung ke pilihan gandanya saja. Yang A, perbandingan luas wilayah Indonesia dengan luas wilayah negara sekitar. Nah, di sini menyebutkan perbandingan berarti ini membedakan atau membandingkan antara dua hal. Dan membedakan antara dua hal ini termasuk ke dalam jenis materi konsep. Jadi, kita sudah menemukan jawabannya nih teman-teman. Untuk soal ini jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu pembuktian luas permukaan bola, kemudian diminta untuk menyimpulkan dan mempresentasikan di kelas. Strategi pembelajaran yang tepat yaitu dan untuk menjawab soal ini, kita harus memahami strategi dan model-model pembelajaran beserta karakteristiknya ya. Oke, kita langsung lihat saja. Dan yang pertama ada kooperatif, tahu ya kooperatif itu kan berarti kerjasama. Nah ini intinya adalah kerjasama dalam kelompok-kelompok kecil. Kedua ada problem solving. Nah kita bisa menebak ya dari artinya yaitu memecahkan masalah. Sebenarnya dalam model pembelajaran ini berproses pada menggunakan masalah-masalah yang real atau nyata dalam kehidupan. Dan yang ketiga adalah inquiry. Jadi ini tuh intinya adalah mendapatkan informasi melalui observasi atau eksperimen. Dan juga ini bisa memecahkan masalah dengan menggunakan cara berpikir kritis dan logis. Dan kemudian teman-teman, di sini ada discovery learning. Ini tuh melibatkan siswa secara aktif. Jadi, nantinya siswa itu bisa mencari dan menyelidiki permasalahan, kemudian menyimpulkan sendiri apa yang telah dipelajarinya. Ini yang terakhir adalah kontekstual atau contextual teaching and learning. Jadi intinya ini adalah konsep belajar yang mengaitkan dengan situasi dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. Oke, itu dia penjelasannya dan kita kembali ke soal ya teman-teman. Di sini kita cari dulu keywordnya. Nah, keywordnya adalah siswa diminta untuk melakukan pembuktian kemudian menyimpulkan. Jadi ini termasuk ke dalam strategi pembelajaran discovery. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya, intinya adalah melibatkan siswa secara aktif untuk mencari maupun menyelidiki kemudian menyimpulkan. Oke, untuk soal ini jawabannya adalah yang D. Dan soal yang terakhir, jika guru ingin mengajarkan konsep yang menunjukkan proses perhitungan dan cara perolehan debit air, maka penggunaan media yang paling tepat adalah jadi teman-teman ini intinya adalah kalau kita pengen menunjukkan proses perhitungan dan cara perolehan debit air itu media yang paling tepat apa gitu ya. Yang A media grafis, ini adalah media visual, contohnya seperti gambar, diagram, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk yang B, modul pembelajaran ini adalah bahan ajar ya. Bahan ajar ini biasanya berfungsi sebagai sarana belajar yang bersifat mandiri.
Kemudian yang C adalah media CD audio. Nah, ini termasuk ke dalam media audio ya, di mana ini tuh, yang berhubungan dengan pendengarannya saja. Jadi kayak kaset, CD audio, ataupun program radio. Kemudian yang D adalah media video pembelajaran. Untuk media video pembelajaran ini termasuk ke dalam media audio visual. Jadi ini termasuk media pandang dengar ya, bisa melihat dan juga bisa mendengarkan. Contoh yang lain itu semisal televisi, kemudian PowerPoint, dan juga program CD interaktif. Nah, kemudian untuk yang E, media gambar berseri, ini berarti media gambar rangkaian ya, termasuk ke dalam visual juga. Oke, kita kembali ke soal. Soalnya adalah perhitungan dan perolehan debit air. Berarti ini kita harus menggunakan media audiovisual. Yang termasuk ke dalam media audiovisual adalah yang D, media video pembelajaran. Akhirnya 10 menit belajar bersama DR Story undur diri. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Dan ini dia salah satu soal yang akan kita bahas minggu depan. Teman-teman bisa menebak jawabannya di kolom komentar ya. Ayo belajar dan lolos ASN tahun ini. Amin.